morning to our teacher. Morning, sit down please. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Coba lihat dulu, ada nggak sampah di bawah meja kursimu? Ya, keluar barunya dimasukin. Ada yang tidak pakai kacu ini? Ada yang tidak hadir hari ini? Mas, sebelum kita belajar, kita berdoa, kita dipimpin oleh Maria. Silakan Maria. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari ini. Engkau telah membimbing kami dan teman kami hingga ada yang kami sampaikan. Amin. Terima kasih Maria. Ya. Oke anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran kita beberapa hari yang lalu. Ya, siapa yang bisa sebutkan anggota bilangan bulat? Positif berapa? 8. Kemudian siapa lagi? Minus 5. Minus 2. Oke, ya. Urutkan dari bilangan yang terkecil. Ayo. Ya. Ya. Oke. Untuk kelanjutan materi ini, bilangan bulat ini kita akan mempelajari operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat. Tapi sebelumnya kita lihat dulu apakah tujuan dari kita mempelajari operasi bilangan bulat itu. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati tayangan PPT, nanti saya akan tampilkan ya, serta penggunaan koin positif dan negatif, siswa mampu menemukan konsep operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan cermat dan teliti. Jadi setelah kamu pelajari, harus teliti, cermat sehingga bisa mengerjakan soal nanti ya. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi, jadi nanti kita akan diskusi ya. Siswa mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari dengan cermat dan tanggung jawab. Sebelum kita pelajari, pasti ada manfaatnya. Apa manfaatnya kita belajar bilangan bulat? Ya, jadi banyak manfaatnya sebenarnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, manfaatnya biasanya untuk menghitung uang. Jadi bila angka-angka di nominal uang itu termasuk bilangan bulat ya, atau kegiatan menjual dan membeli. Yang kedua, biasa digunakan saat memeriksa kondisi suhu tubuh menggunakan termometer. Sudah pernah melihat termometer? Ya. Untuk apa termometer kalau suhu tubuh? Biasa dibikin di mana? Di ketiak ya. Jadi di termometer itu ada bilangan bulat ya. Misalnya paling rendah di termometer angkanya berapa? 30? 36, ada 35 nah. Ya. Coba amati dan simaklah baik-baik masalah kontekstual di bawah ini serta berikan pendapat. Dieng merupakan dataran tinggi yang terletak di Gunung di Wonosobo, Jawa Tengah. Dieng mempunyai ketinggian rata-rata 2000 meter di atas permukaan laut. Jadi dari atas permukaan laut ya. Salah satu fenomena yang terjadi di Dieng adalah embun beku. Jadi embunnya itu kayak berbentuk kristal-kristal gitu ya. Pada suatu pagi hari suhu di Dieng minus 6 derajat Celcius. Pada siang hari suhunya naik 19 derajat Celcius dan malamnya suhunya turun 11 derajat Celcius. Berapakah suhu udara di Dieng pada malam hari? Ada yang mau memberikan pendapat? Silakan. Dan kalau suhunya naik, berarti bilangannya positif. Kalau suhunya turun, berarti bilangannya negatif. Ya, itu pendapat temanmu. Nanti kita simpulkan ya. Oke, ada pendapat yang lain? Ya, jadi seperti yang disampaikan temanmu,
bahwa kalau tadi kan kita bicara tentang bilangan bulat. Jadi dalam masalah kontekstual ini, kalau dia suhunya naik, berarti bilangannya positif. Kalau suhunya turun, berarti bilangannya negatif. Jadi kita coba menjawab, ya. Oke. Suhu pada pagi hari minus 6 derajat Celcius. Berarti yang pertama suhu mula-mulanya, ya, minus 6 derajat Celcius. Pada siang hari naik 19 derajat Celcius. Berarti dia positif. Kalau positif, operasinya tambah atau kurang? Tambah. Ditambah 19 ya, 19 derajat Celcius. Kemudian malam harinya turun 11 derajat Celcius. Kalau turun tadi apa disampaikan teman? Apa? Negatif. Ya, kalau negatif operasi imunnya apa? Apa? Kurang. Ya, jadi kalau negatif operasi imunnya kurang. Maka bisa selesaikan. Ya, ini nanti yang akan kita pelajari di operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Karena di dalamnya ada bilangan bulat seperti yang kamu sebutkan tadi, bilangan bulat ada negatif, positif. Nah, ini yang akan kita pelajari nanti, ya. Oke, nanti kita jawab setelah kita belajar. Oke. Jadi untuk dapat menjawab pertanyaan masalah kontekstual tersebut, kita harus memahami operasi itu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Maka nanti kita harus pelajari bagaimana konsep-konsep operasi itu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, khususnya dalam masalah kontekstual seperti yang tadi, ya. Oke. Untuk kita boleh bisa memahami operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, mari kita tonton dulu video pembelajaran. Jadi nanti kita akan menggunakan koin positif dan koin negatif yang saya sudah sediakan, ya. Jadi tolong disimak, dipahami. Kalau ada nanti pertanyaan silakan dikasih ke saya. Oke? Gunakan bantuan koin-koin. Jadi nanti dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kamu gunakan koin positif dan koin negatif. Sebelum kalian mengerjakan, saya informasikan kembali tentang langkah-langkahnya. Ini karena sudah terbagi kelompoknya, ya. Di sini ada 4 kelompok yang sudah saya bagi. Maka coba perhatikan halaman pertama, ya. Halaman pertama. Jadi sudah ada tujuan pembelajarannya tadi seperti yang saya sudah tampilkan, ya. Kedua, petunjuk belajarnya. Jadi bacalah dan lihatlah bahan ajar. Ini sudah ada bahan ajar, ya. Jadi apa yang tadi sudah disampaikan di video ada kembali di sini, ya. Kemudian diskusikan bersama teman kelompokmu setiap aktivitas pada LKPD. Jadi ini LKPD lembar kerja tadi, ya. Jadi ada soal-soal nanti yang akan kamu kerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang ada di bahan ajar maupun di LKPD. Ada sudah di LKPD-nya, ya. Kemudian siapkan koin positif dan koin negatif yang digunakan. Jadi sudah ada di depan. Ini kamu siapkan alat tulis, presentasikan hasil LKPD berdasarkan hasil diskusi yang telah kamu lakukan. Jadi baca dulu petunjuk dan langkah-langkahnya, nah. Bagaimana cara mengerjakannya, lalu diskusikan dengan kelompokmu, lalu kerjakan. Apabila ada yang kurang paham langkah-langkahnya, silakan bertanya kepada saya, ya. Silakan tanya. Ya, waktunya 25 menit dari sekarang. Tapi sebelumnya ada nggak yang mau ditanya tentang langkahnya? Ada yang kurang paham tentang langkahnya? Bisa? Oke, silakan di
dikerjakan. Saya, siswa. Waktu ya. Nanti disiapkan siapa yang membacanya, siapa yang menulisnya, siapa yang membuka presentasinya. Apabila ada yang mau membantu jawaban dari hasil presentasi temannya, bisa berganti-gantian. Ya, karena sudah selesai semua, maka kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Bagaimana caranya kita membuat? Apakah satu kelompok satu nomor atau satu kelompok semua nomor? Biar mempersingkat waktu ya. Oke. Jadi saya atur saja ya. Kelompok 1 mengerjakan nomor 1, kelompok 2 mengerjakan nomor 2, kelompok 3 mengerjakan nomor 3, dan kelompok 4 mengerjakan nomor 4. Oke, silakan. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 2 yang menjelaskan nomor 2. Mohon diperhatikan. Oke, ya, silakan ditanggapi oleh kelompok lain. Ada yang mau ditanggapi, silakan. Perhatikan apakah benar caranya. Silakan ditanggapi. Oke, kira-kira prosesnya dan hasilnya benar nggak pekerjaan teman kelompok 2? Benar atau tidak? Benar. Ya benar ya, sama seperti yang tadi. 8 dikurang 6, ya. Berarti ada poinnya sebanyak 8. Dikurang, kalau di operasi sudah dikurang itu diapain? Mengambil poin sebanyak 6. Poin apa itu? Poin positif, tapi tidak ada. Yang ada hanya minus 8, maka dipinjamkanlah poin netral. Sehingga ada 6 poin netral, ya. Maka bisa diambil 6 poin positif.
dia dihapus. Berarti ada 14 poin. Oke, berikan aplaus sama Sampai sudah tenang, kalian belum berempat akan bisa pastikan karena kelompok kami yaitu nomor 4. Ada yang mau ditanggap di soal nomor 4? Silakan. Ya, silakan. Dari mana kita sempat derajat Celcius? Ya, silakan dijawab kalau hafal. Pada saat suhu yang turun 4 derajat Celcius akan menjadi 4 derajat Celcius. Karena dia turun, berarti bilangan bulat yang digunakan adalah negatif. Ya, ada lagi siapa yang mau tanya? Silakan. Nak. Dari mana mendapatkan minus 10? Minus 10 nak. Dari mana? Ayo, jawab kelompok lain. Kelompok ini kelompok 4, silakan dibantu. Sini, bisa tidak bantu kelompoknya. Karena minus 4 dikurangi Karena mana? karena minus 4 dikurangi 4 dikurang. Ya, minus 4 kurang 6 berapa? Minus 10. Ada lagi? Ya, silakan nak. Oh ya, ada lagi. Dari mana minus 6? karena suhu yang turun 6 derajat Celcius maka menjadi minus 6 derajat. Ya, itu tadi ya. Kalau turun dia, berarti operasi bilangan bulatnya negatif. Oke, ada lagi yang lain? Oke, jadi caranya benar ya. Nah, ini soal cerita, masalah seksual, sama seperti yang tadi sama kita tampilkan tadi ya. Oke, berikan aplaus sama kelompok. Oke, Oke, silakan dikumpulkan lengkap PD-nya ke depan. Saya akan memberikan kuis, ya. Ini dikerjakan secara individu, ya. Oke, waktu yang diberikan hanya 10 menit, nak. Maka kerjakan dengan teliti, ya. Silakan tulis namamu ya. Jawabannya bikin di belakang. Dan sudah selesai, silakan dikumpul. Ayo. Silakan dikumpul. Ayo. Tadi kita sudah mempresentasikan, sudah mengerjakan, kemudian sudah tulis. Ya, kira-kira di kelompok 1 apa yang kita bisa dapatkan dari yang kita sudah pelajari?
Jika lebih besar bilangan positif, maka hasilnya bertanda positif. Oke, jika lebih besar bilangan positif di dalam penjumlahan ya nak. Berarti hasilnya pasti positif. Lagi ada? Kalau lebih besar negatif? Ya, kalau lebih besar negatif di dalam penjumlahan maka hasilnya kelompok 2 ada. Ya, oke. Jadi itu yang kita sudah pelajari dan kita sudah pahami. Mudah-mudahan anak-anak itu paham dengan apa yang kita sudah kerjakan saat ini. Jadi saya akan berikan instrumen survei yang akan kamu isi. Ya, silakan apa pengalaman yang kamu sudah lakukan saat ini yang tadi. Ya. Nah, bagaimana? Kira-kira senang nggak belajar menggunakan koin? Maka silakan jawab ya. Oke, nanti istirahat baru saya minta ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari operasi hitung dan operasi penjumlahan perkalian dan pembagian bilangan. Demikian pelajaran kita hari ini anak-anakku. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, silakan ketua kelas Stand up, please. Greeting to our teacher. Thank you.